Waalaikumsalam, Miss. Ada yang bisa dibantu? Iya, Miss. Curhat. Mau curhat ya, wes. Hati-hati lek curhat, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Curhat tentang apa? Baik, Miss. Kemarin kan saya udah curhat yang soal masalah majikan suka cari-cari masalah ya, Miss. Terus? Nah, ternyata, Miss, Suaramu besar tinggi, pedot cilik ya, Dok. Jangan pakai handfree deh. Misinya, Miss, iya. Gimana? Ya. Jadi, Miss, pembantu sebelumnya majikan aku itu ternyata orang Thailand sama orang Filipina, Miss. Terus hubungannya sama kamu? Majikan saya baru pertama ngambil orang Indonesia saya, Miss, karena saya ex Singapura kan. Oke, terus? Terus pekerjaan majikan saya kan seorang pramugari, Miss. Dia sangat perfeksionis, Miss. Ibaratkan saya nyuci toilet, Miss, itu tuh udah kinclong banget, Miss, udah sampai putih banget, Miss. Saya juga bilang ke agensi, ini toiletnya kotor yang mana sih, saya bilang gitu kan. Dapur juga udah bersih banget, Miss. Ternyata, Miss, majikan itu nggak suka saya, Miss, tapi malah notif. Malah ngapain, sayang? Kalau suruh notif, suruh balik ke agensi sendiri, Miss. Terus? Ya, terus saya bilang, ya saya nggak mau lah, saya di sini butuh pekerjaan, saya ingin bekerja, saya masih punya adik yang harus saya kuliahkan, saya bingung ya, Miss, ya, karena mereka juga nggak mau nginterminate saya, Miss, mereka nggak mau rugi, karena saya baru kan di sini 4 bulan. Oke. Terus? Terus saya konsultasikan ke agensi saya, Miss. Mem, ini baiknya gimana? Majikan tuh nggak suka saya, tapi setiap hari tuh selalu dikomplain. Padahal saya udah ngasih pekerjaan yang terbaik gitu loh, Miss. Sampai jam 11 malam, Miss. Saya kan kerja nyapu lantai ya, Miss. Itu nyapu lantai pakai sapu lantai mobil, Miss. Saya lakuin kan, terus setiap bagian kolong-kolong saya bersihkan pakai sapu kecil itu, Miss, sambil jongkok. Saya terima kalau saya kan pembantu baru di sini gitu kan, tapi masalah komplainan itu setiap hari, Miss, ke agensi, sampai agensi saya bilang, Mbak, kamu tuh sebenarnya bisa kerja nggak sih? Saya bilang, ya saya baru di sini, pasti saya butuh adaptasi karena saya baru 4 bulan, saya perlu tahu mau majikan bagaimana gitu. Tapi memang saya tuh nggak suka sama saya, Miss, udah bilang kan. Dia bilang, aku lebih baik aku saja Suaramu putus-putus, Mbak. Aku nggak jelas. Halo, Miss. Kedengaran? Kedengaran. Suaramu putus-putus tapi. Terus? Gitu, Miss. Baiknya gimana ya, Miss? Apa saya ambil notis? Kalau saya pribadi nih, kalau kamu nanya Miss Yuni, ya namanya ikut orang itu memang susah. Apalagi masih di awal-awal nih. Belum 6 bulan. Biasanya itu masa-masa penyesuaian. Ya selagi kamu tidak diantarkan ke agent atau majikanmu tidak memecat kamu, ya kamu tetap aja bekerja seperti biasanya. Dia marah-marah ya mungkin karena kita masih belum sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bener nggak? Jadi wajar kalau seorang majikan itu marah-marah karena dia gaji kita dan dia merasa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan target dia. Ya kalau kamu kuat dijalani, pertanyaannya kamu kuat nggak? Kalau kamu masih kuat dan kamu masih ingin bertahan, ya bertahan aja, Dok. Yang penting majikanmu nggak mencat kamu. Kalau soal pekerjaan, Miss, saya kuat. Tapi kalau soal majikan yang perfect banget kayak gitu, saya angkat tangan, Miss. Karena mereka juga bilang, kenapa sih kamu selalu masak masakan Indonesia? Kenapa kamu tidak masakan seperti Thailand? Karena mereka selalu menyamakan masakan saya harus bisa masakan Thailand. Sedangkan saya masakan Indonesia kan pedas manis ya, Miss, ya. Mereka tidak suka. Iya berarti kamu harus dikurangin dong pedesnya, jangan masak yang pedes.
Jadi ya disesuaikan, semua kan butuh waktu, Tondo. Bener nggak? Semua butuh waktu. Saya selalu cerita, saya tuh punya anak pekerja migran ya, maksudnya anak buah saya dulu itu ya kayak gitu sayang. Selama tiap hari dikomplain, tapi nyatanya dia sampai 10 tahun sampai hari ini. Ngerti nggak? Tinggal kamu mau berjuang nggak? Ini adalah masa-masa proses sayang. Oh iya Miss. Yang penting kamu nggak putus asa dan kamu punya tujuan dan tetap semangat. Seandainya mereka ingin terminate, ya udah nasibmu. Tapi jangan sampai ngebreak itu aja. Karena orang sini ku memang cerewet-cerewet, Nduk. Kamu pasti bisa deh. Berarti saya nunggu majikan terminate aja ya, saya nggak usah notis ya Miss. Menurut pendapat saya seperti itu. Jadi kalau majikan yang nggak suka, biar majikan yang nyuruh kamu pergi dong. Tapi Miss, majikan kemarin bilang, kamu cobain deh daging babi. Padahal saya nggak bisa Miss makan daging babi, itu gimana Miss kalau udah nggak sampai boleh kayak sayang, gitu? nggak boleh. Kalau masalah agama dan kepercayaan itu tidak boleh dipaksakan. Nggak boleh, itu saya tidak setuju. Ya kamu bilang kalau masalah makan daging babi tidak boleh. Tidak boleh itu. Iya. Kalau masak daging babi mungkin ya karena itu sudah pekerjaanmu. Tapi kalau disuruh makan daging babi, saya tidak setuju. Iya Miss, makanya saya nangisnya tuh gitu Miss kemarin, karena kemarin sempat debat hebat kan, bagaimana kamu mau bisa masakan babi enak kalau kamu tidak makan babi, kamu sendiri harus mencoba daging babinya. Saya bingung Miss, saya di sini kerja gitu kan ya, saya bantu mereka, tapi kalau soal kepercayaan saya harus makan daging babi, saya bingung Miss. Setiap ada masakan sisa daging babi, saya dipaksa disuruh makan Miss, saya nggak mau. Tuh sampai majikan bilang, kenapa sih, apa alasan kamu nggak mau makan daging babi? Pembantu saya sebelumnya makan babi, memangnya nanti kamu mati kalau makan daging babi? Majikan sampai bilang seperti itu Miss, menggunakan bahasa Inggris. Saya bilang, tidak Nyonya, saya hanya mengikuti kepercayaan saya. Dalam kepercayaan saya tidak boleh memakan daging babi. Ya apa salahnya, daging babi itu juga enak kok, kamu perlu mencoba daging babi ini, kata majikan seperti itu Miss. Majikan aku nggak mau ngertiin aku. Ya dia nggak perlu ngertiin kamu, tapi ya kamu harus mengertiin diri kamu sendiri. Suruh makan ya udah diambil aja di dapur, ya jangan dimakan. Itu aja menurut pendapatku. Hoa, tapi jangan dimakan. Karena itu sebuah kepercayaan, nggak bisa kepercayaan itu dipaksakan loh. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa, saya nggak setuju nih. Apapun nggak apa-apa, tapi kalau masalah kepercayaan, saya rasa kecuali kamu sendiri yang mau ya. Tapi kalau dipaksa, saya tidak setuju. Ngerti? Iya, saya dipaksa berulang kali. Iya. Yang penting sekarang kamu tetap semangat aja kerja. Kalau dia yang sudah ngeluarin kamu, itu urusan belakangan. Ya kamu harus proses lagi dan pulang Indonesia. Itu resiko. Tapi jika kamu masih ingin bertahan di situ, ya lakukan yang terbaik. Tapi untuk makan daging babi, saya tidak setuju. Itu aja. Iya Miss, saya juga takut karena apa Miss, saya kan di sini baru, niat saya kerja kan. Ini majikan tetap ya di Hong Kong, sebelumnya saya kan ex Singapura. Jadi saya merasakan mereka tuh gimana ya, saya tahu mungkin mereka belum bisa melepaskan pembantu sebelumnya karena pembantu sebelumnya tuh tiba-tiba break kontrak dengan dia Miss. Nah, dia terpaksa mengambil pembantu dari Indonesia itu saya, karena saya bisa bahasa Inggris kan. Jadi setiap hari Miss, debatnya tuh soal masakan daging babi terus Miss, karena mereka kan pecinta daging babi ya Miss ya, mau itu stik babi atau dimasak apapun, pokoknya dalam kulkas itu pasti ada daging babi Miss. Berarti kamu ya harus belajar masak di YouTube itu, Ndok. Kamu coba belajar masak di YouTube itu, belajar dari situ. Iya Miss. Belajar dari situ, kan banyak tuh makanan daging babi itu. Jadi belajar dari situ. Iya Miss. Tuh, semangat, kamu pasti bisa. Ya ini adalah ujian buat kamu yang pertama. Mungkin 2 bulan lagi kamu pintar masak, kan kita nggak tahu. Positive thinking aja bahwa kamu pasti bisa. Iya Miss, pasti Miss. Semangat, saya tunggu kamu di garis finish. Baik Miss. Terima kasih ya Miss. Iya, semangat sayang. Ya, berarti saya nunggu majikan interminate aja ya Miss ya, jalan keluarnya. Saya nunggu kamu finish, saya tidak nunggu kamu di interminate.
Iya, Miss, ya, Miss. Oke, nunggu kamu finish kontrak ya. Iya, Miss. Terima kasih, Oke, Miss. terima kasih. Oke, teman-teman. Tidak mudah bekerja di negeri orang, tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan culture seseorang. Suami istri aja yang sebelum menikah pacaran dulu, saat menikah hidup bareng itu pun masih tidak mudah untuk bisa selaras, seimbang. Jadi semuanya penuh dengan gesekan. Apalagi kita sebagai seorang pekerja dari negara yang berbeda, culture yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda. Itu tantangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Karena itu saya selalu katakan bahwa coba dulu dong, berusaha dulu dong. Tapi jika sudah berusaha dan tidak mampu, mau gimana lagi? Ya hempaskan. Bener gak? Jadi buat teman-teman tetap semangat dan lakukan yang terbaik menurut kalian, versi kalian. Dan jika ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye bye.